Dirga kemudian buang air untuk mengambil uang di dalam perutnya, membayar pria itu. Esok paginya mereka dikagetkan ada 2 orang kabur dari penjara yang diyakini Henry itu adalah julot. Lalu ketika pembagian lokasi kerja, Henry dan Dirga ditahan salah satu sipir yang mengenali Dirga karena sudah menipunya. Alih-alih ditempatkan di klinik, mereka berdua dibuang ke rute zero, di mana di sana mereka bekerja bagai budak dan pekerjaannya sangat berat. Tentu saja Dirga terlalu menyusahkan karena dirinya lemah. Lalu ketika istirahat, mereka juga hanya diberi sepotong roti keras. Di sini Henry berkenalan dengan orang lain bernama Scheller yang adalah mantan marinir. Scheller mengajak Henry berlayar bersama jika mereka nanti bisa keluar dari penjara ini. Akibat kabur dari penjara, pria ini dihukum penggal disaksikan narapidana lain jika mereka berani-beraninya kabur dari tempat ini. Seorang pria bernama Henry dan temannya Dirga berniat ingin kabur dari sini apapun risikonya. Ketika mereka sedang kerja berat, di perjalanan mereka bertemu seorang nelayan yang mengangkut wanita-wanita panggilan dan terjebak di dalam lumpur. Akhirnya mereka diminta sipir naik ke kereta mereka saja. Di sini Henry mencoba mencari tahu dari nelayan itu berapa harga yang harus dibayar untuk menyewa kapal kepadanya. $5.000 dan mereka harus ke seberang sungai jika ingin kabur. Ketika para tahanan dikumpulkan menyaksikan hukuman untuk julot, yaitu teman pertama Henry. Henry lah yang diminta sipir bersama Dirga untuk membawa tubuh julot untuk dibuang ke hutan. Namun di tengah jalan Dirga terlihat ketakutan dan ketika sipir menyuruhnya berjalan, Dirga hanya diam saja. Dirga akhirnya dicambuk oleh sipir tersebut sampai-sampai Henry turun tangan memukul sipir itu sampai pingsan. Henry yang takut kemudian kabur sendirian, meninggalkan Dirga dan sipir-sipir lain yang mengejarnya. Dirga akhirnya dikembalikan ke penjara, sedangkan Henry berhasil kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Ia kemudian berhasil ke tempat para nelayan yang sebelumnya ingin membantunya. Namun tiba-tiba sekelompok orang bersenjata sudah mengepung Henry. Henry sudah ditipu karena nelayan ini adalah antek-antek dari sipir penjara itu. Henry akhirnya dibawa kembali menemui kepala sipir yaitu Warden. Henry dibawa ke ruang isolasi dan akan dikurung selama 2 tahun dan tidak boleh keluar sama sekali. Henry mulai stres di mana di ruangan ini ia hanya diberikan sup tawar tanpa protein apapun. Ia juga disiksa sipir yang kemarin ia pukul dan lama-kelamaan membuat Henry tidak lagi mau bicara. Sampai saat itu ia diberi ember berisikan kelapa dan surat yang ternyata dari teman Henry, yakni Dirga. Berkat kelapa yang diberi Dirga, Henry memiliki tenaga lagi. Bahkan ia bisa berlatih terus di dalam penjara ini dengan bermodalkan kelapa. Tapi hari itu, napi yang mengantar kelapa untuk Henry dipukul habis-habisan oleh sipir karena memberi Henry kelapa itu. Sampai